Al-Quran ini adalah murni merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berbeda dari kedua kitab ini? Sama-sama berbahan baku. Apa kabar para sahabat? Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini menjadi berkat bagi kita semua. Video bahasan kita kali ini, Al-Quran, bukan dari Allah SWT. Oke, terkait dengan tema ini, mic-nya suaranya kurang lancar. ini gimana? Bisa terdengar bagus suara saya? Oke. Ya nanti kalau suaranya rusak nanti akan saya lambaikan tangan ya Bang ya. Mohon maaf dipotong. Siap. Oke. Manakah kitab karangan? Manakah kitab karangan? Al-Quran mau diadu dengan Bible. Siapa bilang ini Al-Quran kitab karangan? Karangan dari siapa? Karangan dari Muhammad. Kalau bisa teman-teman dari non-muslim menemukan satu ayat di dalam Al-Quran perkataan Muhammad, saya besok tinggalkan Islam. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Al-Quran ini adalah murni merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berbeda dari kedua kitab ini? Sama-sama berbahan baku kertas. Ini berbahan baku kertas Al-Quran kitab saya, dan ini juga berbahan baku kertas. Apa yang kemudian menjadi berbeda dari dua ini? Yang menjadi berbeda dari kedua kitab ini adalah isi yang ada di dalamnya. Sekarang Al-Quran. Apakah Al-Quran ucapan manusia? Bukan. Di dalam Al-Quran kitab suci yang saya imani, 1000% merupakan firman Allah, Tuhannya Yesus Kristus Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di kitab suci Kristen, siapa yang berfirman? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa mereka? Jadi kalau mau dibandingkan kedua kitab ini nggak bisa. Ini murni firman Allah, ini murni perkataan manusia. Jadi nggak bisa dibandingkan kayak langit sama tanah. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ini murni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruhan saya pada malam hari ini kepada para audiens, jika ada non-muslim bisa menemukan secuil ayat di dalam Al-Quran merupakan ucapan manusia, Muhammad sekalipun, besok saya siap tinggalkan Islam. Jadi tidak ada, ini murni. Jadi kalau dikatakan mana karangan, kitab karangan, jelas ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa mereka? Jadi sekali lagi saya kira untuk membandingkan kedua kitab ini, itu tidak bisa. Ini murni firman Allah, ini murni ucapan manusia. pertama, saya tanggapi pernyataan Aristo bahwa Alkitab adalah kitab karangan manusia. Itu adalah 100% benar dan orang Kristen tidak akan menolak fakta itu. Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun oleh lebih dari 60 penulis yang berbeda
dan dari zaman yang berbeda pula. Jadi Alkitab memang benar adalah suatu kitab karangan manusia. Dalam prosesnya, Alkitab diberi pasal-pasal oleh Stephen Langton pada abad ke-13. Kemudian, pada abad ke-16, Robert Stephanus bersama anaknya Henry melengkapinya dengan memberikan ayat-ayat. Itulah sejatinya tentang Alkitab, adalah memang benar-benar kitab yang ditulis oleh manusia. Namun yang luar biasa, narasi yang ada pada kitab-kitab itu selaras mengabarkan keselamatan oleh Sang Mesias. Hal ini karena peran Tuhan memimpin dalam penulisan kitab-kitab itu. Sehingga meskipun kitab-kitab itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dan dari zaman yang berbeda pula, isi kitab-kitab itu sinkron satu dan lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan Al-Quran yang diimani oleh para muslim sebagai kitab yang isinya 100% firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah begitu? Kita akan mulai dengan dongeng di Gua Hira. Kenapa saya katakan dongeng? Karena itu memang dongeng. Kisah itu bersumber dari Muhammad seorang tanpa adanya saksi. Dalam dongeng Gua Hira yang kerap kita dengar, Muhammad ditemui oleh sosok yang tidak dikenal, yang belakangan diperkenalkan sebagai Malaikat Jibril. Perhatikan, saya pakai kata diperkenalkan dan bukan kata dikenal, karena kedua kata itu berbeda makna. Karena apabila dipakai kata dikenal, dapat bermakna sosok yang ada di Gua Hira pada waktu itu memang adalah Malaikat Jibril. Apabila kata yang dipakai diperkenalkan sebagai bisa saja yang ada di Gua Hira pada waktu itu sebenarnya bukanlah Malaikat Jibril. Faktanya yang menyatakan bahwa itu Malaikat Jibril adalah Siti Khadijah, istri Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana mungkin istri Muhammad itu bisa tahu bahwa yang ada di Gua Hira pada waktu itu adalah Malaikat Jibril? Sedangkan Siti Khadijah tidak pernah ditemui Malaikat Jibril sebelumnya. Ini satu hal yang sangat janggal. Konklusinya adalah yang ada di Gua Hira pada waktu itu belum pasti adalah Malaikat Jibril. Kemudian dikisahkan wahyu turun terus-menerus kepada Muhammad melalui sosok yang diduga adalah Malaikat Jibril.
selama 22 tahun sampai dengan ajal Muhammad pada usia 62 tahun. Wahyu yang turun di Mekah disebut surat-surat Makkiyah. Tidak jelas apakah turunnya selalu di Gua Hira atau di tempat-tempat yang berbeda. Begitu pula yang turun di Madinah, yang disebut surat-surat Madaniyah. Itu turunnya di mana di Madinah tidaklah jelas. Ada pula dikisahkan wahyu yang turun langsung ke dalam hati Muhammad. Jadi tanpa perantaraan Jibril. Dalam kasus ini digambarkan pada saat menerima wahyu, Muhammad menjadi sangat berat. Ketika Muhammad menerima wahyu saat dia di atas unta, terlihat unta itu menderita menerima beban yang sangat berat, sehingga Muhammad harus turun dari punggung unta itu. Karena apabila tidak, bisa saja unta itu mati atau patah kakinya. Surah yang pertama turun di Gua Hira, sekarang kita kenal sebagai surah Al-Alaq atau segumpal darah. Surah 96 ayat 1 sampai 5. Kita tidak tahu kapan Al-Quran diberi nama surah dan ayat-ayat. Yang pasti Al-Quran tidak turun sekaligus dengan nama surah dan ayat-ayat, dan itu pasti. Ada pendapat yang menyatakan pada saat kodifikasi Utsman, Al-Quran diberi nama surah dan ayat-ayat. Tapi tidak ada bukti material yang mendukung pendapat itu. Jadi kapan tepatnya pemberian nama surah dan ayat-ayat masih tidak jelas. Pembukuan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan menjadi satu musraf atas inisiatif khalifah pada waktu itu, Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khawatir melihat banyaknya para hafiz yang gugur dalam perang Yamamah. Ia sangat khawatir karena dengan meninggalnya para hafiz, itu bisa saja Al-Quran yang dihafal mereka pun turut musnah. Meskipun banyak juga surah-surah Al-Quran yang ditulis para sahabat di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang unta, dan pada kulit-kulit hewan. Yang dihafal para hafiz perlu diselamatkan, karena para hafiz yang tersisa masih harus terlibat dalam perang-perang yang lain. Kemudian Abu Bakar meminta orang yang terlibat dalam penulisan-penulisan Al-Quran semasa Muhammad masih hidup, yaitu Zaid bin Sabit, untuk mengumpulkannya dalam satu musraf. Hal itu karena Abu Bakar faham betul bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang paling tahu mengenai Al-Quran. Tetapi Zaid bin Sabit menolaknya dengan berkata, jauh lebih mudah memindahkan gunung dengan menggalinya daripada mengumpulkan Al-Quran. Maknanya adalah, pekerjaan itu adalah suatu hal yang mustahil bisa dikerjakan. Bayangkan, memindahkan suatu gunung dengan menggalinya itu sudah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan berat. Tetapi mengumpulkan Al-Quran menjadi satu musraf itu lebih sulit lagi.
Karena itu, pastilah Zaid bin Sabit tidak akan melakukan pekerjaan itu yang baginya mustahil bisa dilakukan. Tapi faktanya saat ini Al-Quran itu ada. Dari manakah Al-Quran yang ada saat ini? Dengan begitu, ada 3 kemungkinan yang pasti terjadi. 1. Karena begitu sulitnya Zaid bin Sabit menolak pekerjaan itu. 2. Zaid bin Sabit mengerjakannya meskipun sangat sulit. 3. Zaid bin Sabit mengerjakannya sejadi-jadinya alias asal-asalan. Mari kita lihat, yang manakah yang paling mungkin terjadi? Yang pertama, tidak mungkin terjadi, karena Zaid bin Sabit tidak mungkin berani menolak perintah Abu Bakar yang adalah khalifah sebagai pengganti dari Muhammad. Yang kedua, itu pun tidak mungkin, karena seperti dia katakan tadi di depan, mengumpulkan yang dikatakan wahyu itu sangatlah sulit, bahkan mustahil bisa dilakukan. Jadi, jelas sekali, yang ketiga itulah yang paling mungkin dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Dia tetap melaksanakan perintah Abu Bakar, tetapi karena begitu sulitnya pekerjaan itu, Zaid mengerjakannya sejadi-jadinya atau asal jadi saja. Zaid bin Sabit melaksanakan pekerjaan asal-asalannya dengan tanpa beban, karena dia tahu betul Muhammad sendiri selama hidupnya tidak pernah melakukannya. Apakah ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Zaid bin Sabit membukukan Al-Quran dengan sembarangan? Buktinya ada pada Al-Quran itu sendiri. Bisa kita lihat pada Al-Quran versi Hafs yang dipakai di Indonesia. Tidak perlu kita lihat versi yang lain yang beredar di seluruh dunia, yang ternyata sedikit atau banyak berbeda satu versi dengan yang lainnya. Kita fokus saja pada Al-Quran versi Hafs yang dipakai di Indonesia. Terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 6.236 ayat yang dimulai dengan surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di dalam Al-Quran tidak ada kronologi, jadi kita tidak akan mudah membuat timeline dari peristiwa-peristiwa yang dikisahkan di situ. Tidak akan kita temukan biografi dari seorang tokoh di situ. Biografi seorang Muhammad pun tidak akan kita temukan. Bahkan di dalam Quran surah 47, yaitu surah Muhammad, tidak akan kita temukan biografi Muhammad. Surah yang terpanjang adalah surah sapi betina
atau Al-Baqarah, yang terdiri dari 286 ayat dan yang terpendek terdiri dari 3 ayat saja. Ada 3 surah yang terdiri dari 3 ayat saja, yaitu surat Al-Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Dan yang sangat aneh, surah yang panjang-panjang terdiri dari lebih dari 100 ayat diletakkan di depan, sedangkan surah yang pendek-pendek umumnya isinya kurang dari 10 ayat diletakkan di belakang. Pertanyaannya, metode apakah yang diterapkan di situ? Apakah itu sesuai dengan anjuran Muhammad? Atau malaikat Jibril? Atau bahkan sesuai dengan kehendak Allah SWT? Pasti tidak. Karena apa? Sudah dijelaskan tadi di depan, pembukuan Al-Quran adalah inisiatif Abu Bakar As-Siddiq atas saran dari Umar bin Khattab. Jadi bukan dari Muhammad dan pasti pula bukan dari malaikat Jibril, apalagi dari Allah SWT. Nah, jadi jelas di sini. Pembukuan Al-Quran bukan dari Allah SWT, tetapi dari Zaid bin Sabit. Dengan begitu, Muslim harus berhenti mengklaim bahwa Al-Quran dari Allah SWT. Karena Al-Quran bukan dari Allah SWT. Terbukti Aristo hanyalah mualaf bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Al-Quran, dari Zaid bin Sabit.